Masya Allah, ini adalah salah satu keajaiban membaca Al-Quran. Maka ini nanti bisa dicoba Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak. Kalau misalkan Ibu nanti ngomel-ngomel sebelum jadi kurang ini pas Ramadan, wah ya Ibu muda itu sekarang kalian muda ini langsung gak usah lama, buka Quran langsung baca Quran. Nantilah ibu-ibu diam sendiri. Apalagi panjenengan bacakan ayat kursi, tambah setan-setan itu nanti bisa keluar semua. Lek setan ini gak ngali ayatnya di gua kursi ini diujar mereka. 3, 2, 1, go! Doa rukuk, baca doa rukuk sebanyak-banyaknya. Atau saat sujud memanjangkan sujud, membaca doa saat sujud sepanjang-panjangnya. Atau ada yang kedua, kalau ulama menafsirkan termasuk yang berpendapat di pendapat kedua ini adalah Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan yang dimaksud sholat yang panjang wirid dan doanya yaitu adalah tulul qiyam, yaitu yang berdirinya paling panjang, paling lama. Otomatis yang dibaca adalah surat Al-Kautsar. Benar apa betul Bu? 3 ayat. Iya benar, tapi dibocori 1000. Nah, itu baru doa sholatnya. Atau membaca Qul huwallahu ahad apa, tapi diulang 2000. Ini supaya sholat kita menjadi sholat yang berkualitas. Atau pendapat yang ketiga yang ditafsirkan oleh para ulama, yang dimaksud dengan tulul qunut, yang paling banyak doa dan wiridnya, yaitu adalah sama panjangnya, ngadeg yo suwe, rukuk dan sujudnya juga lama. Maka ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ada satu korelasi antara kekuatan seseorang saat beribadah dengan kemudian pengaruh di dalam perubahan hidupnya. Entah itu kesehatannya lebih baik atau mempengaruhi sifat lebih baik, mengurangi stres dan lain sebagainya. Maka Nabi SAW mengajarkannya, yaitu dengan memperpanjang sholat, memperbanyak wirid saat sholat, memperbanyak doa saat sholat, memperlama bacaan Quran kita saat sholat. Maka ini bisa jadi yang menjadi mungkin satu rahasia mengapa orang-orang zaman dahulu itu kok kuat-kuat. Ya karena ibadahnya itu kuat. Disebutkan misalkan kalau kita baca surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala itu mensifati para hambanya itu adalah uli ba'sin syadidin fajasu khilalatiyah. Wong sing ibadahnya kuat, nek dikon belum ya wani. Artinya kekuatan ibadah ini akan memberikan kekuatan kepada jasmani dan rohani kita. Maka melalui momentum Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melatih kita untuk memperpanjang sholat kita. Mungkin biasanya kita selesai sholat isya di luar Ramadan, kita mengerjakan sholat sunnah kemudian pulang. Atau mungkin nanti malam kita sholat qiyamul lail tahajud sendiri. Tapi sekarang kita diajak untuk mengerjakan sholat tarawih yang mungkin agak lebih panjang sedikit daripada sholat-sholat kita di luar bulan Ramadan. Maka ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu ada korelasi. Kalau orang ibadahnya bagus, maka kualitas hidupnya pasti akan jadi lebih bagus. Kita akan baca satu riwayat ini terkait dengan sholat. Bagaimana para ulama zaman dahulu itu kalau kemudian sudah masuk Ramadan, apa yang beliau lakukan, bagaimana yang beliau baca di dalam sholatnya. Kita akan baca ada satu riwayat disebutkan wa kana Muhammad bin Ismail al-Bukhari,
yaitu disebutkan seorang ahli hadis yang terkenal yang bernama Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari atau Al-Imam Al-Bukhari. Bapak-bapak sudah pernah dengar Al-Imam Al-Bukhari? Sudah pernah. Bahkan dari kita mungkin sudah banyak membaca hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Disebutkan kana yaqtimu fi Ramadan kulli yawmin khatmatan. Imam Bukhari itu kalau sudah masuk bulan Ramadan, setiap pagi itu waktunya adalah pada subuh sampai sebelum sholat maghrib, beliau itu biasa khatam Quran sekali. Masya Allah. Bapak Ibu, sampai hari sekarang, sampai hari ini ada yang sudah khatam 10 kali. Kalau Bapak aslinya ono Ustaz, wisin tapi harus ngacung soalnya. Karena ibu-ibu ada yang sudah khatam sampai 5 kali hari ini. Ada sing angkat tapi gugur-gugur lah situ. Ini Imam Bukhari dalam satu hari paginya beliau khatam sekali. Kemudian dilanjutkan wa kana yajma'u ashabahu. Kemudian beliau itu mengumpulkan teman-temannya. Kemudian wa yusalli biha. Kemudian beliau mengimami sholat tahajud atau sholat tarawih, mengimami teman-temannya ini. Bukan Imam Bukhari itu wa kana yahtimu fis sahari kulli thalathi layali. Dan Imam Bukhari di waktu malamnya itu khatam setiap 3 hari sekali. Jadi lek esok khatam pinggisan, lek bengi khatam setiap 3 hari sekali. Jadi kalau sudah 9 hari, maka Imam Bukhari khatam 9 kali ditambah 3 kali, 12 kali khatam. Kalau 1 bulan 12 kali 3 kurang lebih sekitar 36 kali khatam. Maka menjadikan kekuatan hafalan Imam Bukhari ada korelasinya dengan kuatnya Imam Bukhari di dalam membaca Al-Quran. Kita akan baca ada beberapa juga penelitian jurnal kesehatan. Ini supaya kita lebih yakin di dalam memperbanyak baca Quran, memperbanyak wiridan, memperbanyak doa di bulan Ramadan. Pertama, penelitian yang menyebutkan bahwasanya saat seseorang itu membaca Quran atau membaca wirid, maka saat mengucapkan huruf-huruf yang memiliki sifat al-jahr. Jadi kita kalau belajar tajwid ada sifat yang namanya al-jahr. Itu seseorang saat membaca diteliti itu akan melepaskan CO2 dari tubuhnya. Maka saat CO2 ini terlepaskan, disebutkan di dalam penelitian, maka aliran darah akan menjadi lebih lancar. Oksigen lebih mudah masuk ke dalam tubuh kita. Syaraf-syaraf kita menjadi lebih rileks, menjadi lebih tenang saat kita mengucapkan wirid. Terus membaca La ilaha illallah. Ini sebenarnya sambil wirid ada keajaiban kesehatannya, kita buang penyakit dari tubuh kita. Bayangkan kalau kita membaca Al-Fatihah, sudah berapa CO2 yang kemudian kita keluarkan. Makanya di dalam penelitian terbaru bahwasanya salah satu obat orang kalau sering pusing, orang kalau sering syarafnya itu kejepit, atau misalkan seseorang itu sering sumpah, maka bisa salah satu terapinya dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Juga ada penelitian bahwasanya di bagian bawah mulut kita atau rahang kita ada yang namanya kelenjar getah bening. Dan ini kalau sampai membeku maka terjadi satu hal yang berbahaya. Maka salah satu supaya kelenjar getah bening kita itu kemudian bisa normal, yaitu dengan membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar. Masya Allah, ini adalah salah satu keajaiban membaca Al-Quran. Maka ini nanti bisa dicoba Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak.
Kalau misalkan ibu nanti ngomel-ngomel, sebelum jadi kurang ini pas Ramadan, waya itu muda itu sekarang kalian muda ini langsung gak usah lama, buka Quran langsung baca Quran. Nantilah ibu-ibu diam sendiri. Apalagi panjenengan bacakan ayat kursi, tambah setan-setan itu nanti bisa keluar semua. Lek setan gak ngali ayatnya di gua kursi ini diucap teman-teman. Maka ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa keutamaan secara kesehatan di dalam membaca Al-Qur'an. Atau misalkan yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi atau yang juga disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Ka'ab Al-Qurani, beliau menyebutkan man qara'a al-Qur'ana mutti'a bi'aqlihi wa in balagha mi'atai sanah. Beliau menyebutkan orang-orang yang rajin baca Quran. Jadi membaca Al-Quran, dibaca, dilihat tulisannya, dibaca dengan benar sesuai tajwid, maka akan terhindar dari yang namanya penyakit tipu. Atau dikatakan oleh para ulama, mutti'a bi'aqlihi wa in balagha mi'atai sanah. Akalnya akan terjaga, gak gampang stres, gak gampang budrek, gak gampang ngamuk-ngamuk, walaupun usianya sudah sampai 200 tahun. Insya Allah. Maka ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, korelasi antara kekuatan ibadah. Semakin orang itu kuat ibadahnya, semakin orang itu kuat wiridnya, semakin orang itu kuat zikirnya, semakin orang kuat baca Qur'annya, maka akan menambah kekuatan di dalam tubuhnya. Dan penelitian terbaru bahwasanya dengan rutin membaca Al-Quran akan menghindarkan seseorang dari penyakit demensia dan disleksia. Jadi apa namanya, orang supaya tak pikun maka harus rajin membaca Al-Quran. Maka ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang bagaimana keajaiban Al-Quran, bagaimana seseorang itu akan ada satu korelasi yang berbanding dengan kualitas ibadah juga dengan kualitas kehidupan seseorang. Begitu juga saat seseorang berdiri lama saat tahajud atau saat tarawih, maka akan memperkuat otot kaki. Kalau tumbuhan itu supaya kuat, maka akar dan batangnya harus kuat. Seseorang supaya kuat, juga kekuatan kakinya harus kuat. Maka salah satu latihannya adalah dengan berdiri yang lama. Bukan dihukum, bukan setrap, tapi dengan memperpanjang saat kita sholat. Maka ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa keutamaan dan juga tinjauan secara kesehatan dan medis, keutamaan wirid dan memperbanyak membaca Al-Quran. Yang ini semua nanti setelah kita membaca Al-Quran, setelah kita wirid, apa yang kemudian harus kita lakukan? Maka saat itu kita niatkan kebaikan-kebaikan, kemudian hal-hal apa yang ingin kita raih dalam hidup kita niatkan saat membaca Al-Quran ini tadi. Ya Allah, saya niat sebelum membaca Al-Quran, mudah-mudahan panjenengan berikan kelancaran rezeki, mudah-mudahan saya bisa berangkat haji sak kampung. Aja dewe, budal haji sak kampung, cita-citanya sing dhuwur, nek bleset gak atur. Ya Allah, mudah-mudahan kula mangke saat biaya kurban saged kurban 1000 sapi. Kalau enten sing pernah bayarnya Bapak Ibu, aku kurban 1000 sapi. Kalau nanti bayangkan, nah, makanya ini saya ingin bayangkan. Sebelum baca Quran, kita bayangkan dulu apa yang akan menjadi cita-cita. Mudah-mudahan anak saya jadi anak soleh ya Allah, bisa jadi presiden di negara Zimbabwe. Anak saya laki-laki bisa menikah dengan anak kepala suku Papua Nugini. Kalau sih amin. Nah, jadi cita-cita yang besar kemudian kita imbangi dengan membaca Quran dan juga memperbanyak wirid. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada waktu sekitar 1 atau 2 menit. Moga nanti bisa kita berdoa. Waktu hujan dan waktu puasa adalah waktu yang makbul. Intinya kekuatan kita di bulan Ramadan yang pertama adalah kekuatan doa.
Yang kedua, kekuatan baca Al-Quran dan wirid. Perbanyak baca Quran dan wirid. Walaupun kita, Ustaz saya nggak paham maknanya, nggak apa-apa, dibaca sebanyak-banyaknya. Yang ketiga adalah memperpanjang sholat supaya menambah kekuatan tubuh kita. Yang terakhir, kekuatan kita di bulan Ramadan adalah kekuatan niat dan keinginan baik yang kita utarakan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita. Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa kita. Allah Subhanahu wa taala jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan terbaik kita. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.